Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Saya masih menyapa sahabat semangat dari Antero Hotel Jababeka Cikarang, dan kita masih membahas yang namanya kasih ibu sepanjang masa. Ada ragam cara mengekspresikan ibu sayang kepada anaknya, termasuk salah satunya adalah menjaga kebahagiaan keluarga lewat cara menggendong anak. Nah, kenapa begitu penting tadi sudah dijelaskannya sama narasumber istimewa kita. Masih terhubung bersama kami Ibu Yohana. Iya, Ibu Yohana ini dari Indonesia Baby Wearer. Jadi komunitas yang melek cara menggendong bayi yang benar, Masya Allah. Ibu Yohana, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi saat seorang ibu menggendong anak seperti apa Ibu Yohana? Supaya kita jadi belajar nih. Nah, kadang-kadang kita kesalahan menggendong bayi itu kadang-kadang kita itu nggak sadar bahwa bayi kita itu di posisinya yang tidak baik. Jadi tidak pas. Nah, ini yang benar tuh yang bagian atas ini. Yang benar itu kepalanya oke, tangannya bebas, posturnya baik, kakinya baik. Nah, itu yang salah. Yang salah itu kan kakinya sakit, lehernya sakit, atau tulang punggungnya tidak nyaman. Nah, makanya salah satunya kita akan bagikan tutorial kali ini bagaimana supaya tidak terjadi kesalahan dalam menggendong ini. Karena kadang kesalahan kedua yang menggendong adalah bahwa tangan penggendongnya tidak bebas. Jadi ketika tangan penggendong tidak bebas itu kan kita kurang mendapat manfaat maksimal dari menggendong. Jadi kita perlu tangan kita bebas. Nah, kita akan mengakomodir dengan cara mengubah gendongan tradisional yang jarik uwel-uwel itu kita ubah menjadi teknik yang baru. Baik, kalau gitu Ibu Yohana mohon tutorial dong bagaimana cara menggendong bayi yang benar. Tutorialnya nanti ya, Mbak. Baik, kita simak sama-sama Ibu Yohana. Perkenalkan, nama saya Ingrid. Hari ini kita akan membahas mengenai teknik simpul jangkar atau nama lainnya juga slip knot. Jadi saya langsung saja dengan tekniknya. Di sini saya punya sebuah teaching wrap. Jadi kenapa warnanya berbeda? Jadi ada merah, ada hijau untuk memudahkan kita melihat kain mana masuk kemana gitu ya. Jadi kelihatan jelas step by stepnya gitu. Jadi terserah mau di sisi bahu sebelah mana, tergantung dari kebiasaan Anda sendiri, sukanya di tumpuan mana gitu ya, terbiasa di tumpuan mana. Oke. Jadi di sini di bagian bahu saya ada warna hijau. Jadi sebelumnya kita letakkan dulu posisi kain. Jadi Anda bisa menggunakan woven wrap size 2 atau 3, jadi short wrap, atau juga bisa menggunakan selendang jarik yang Anda punya di rumah. Jadi sebelum dimulai pastikan bagian belakang kain tidak ada yang terpuntir untuk memudahkan nantinya. Jadi dikumpulkan dulu materialnya di sini di bagian bahu, kemudian bagian belakang saya jadi hijau dan merah. Intinya untuk membuat simpul jangkar, jadi kita perlu lihat bagian yang vertikal ini selalu pasif, jadi selalu diam, dia nggak bakal kemana-mana. Jadi yang gerak hanya ini aja, hanya bagian merahnya aja gitu ya. Jadi yang vertikal pasif atau tetap gitu. Saya mulai ya. Jadi untuk memulai simpul slip knot, disilangkan seperti ini. Jadi yang merah yang horizontal di atas yang vertikal, kemudian dibawa ke belakang, keluar seperti ini. Kemudian tangan Anda yang di sini bisa pegang gantian yang vertikal, lalu ambil dari bawah. Jadi kita perhatikan yang vertikal tetap saja seperti ini. Kemudian ambil lagi yang ujung ekor merah, ditarik ke sini. Nah, sudah jadi slip knot. Dan bagaimana cara mengencangkannya? Cara mengencangkannya, ditarik sedikit dulu, terus kemudian dikumpulkan jadi satu seperti ini. Kemudian dikencangkan seperti ini, gitu ya, seperti ini. Jadi ini slip knot, dan slip knot bisa bergeser seperti ini.
Jadi memudahkan kita untuk memanjang pendekkan gendongan. Jadi tergantung bayinya, nanti kalau bayinya kecil berarti pouchnya mesti lebih kecil. Kalau bayinya sudah agak besar bisa dibesarkan lagi gitu ya. Jadi mudah karena adjustable gitu. Oke, saya buka ya. Seperti ini. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Udah sayang sekali tidak ada jarik nih. Kalau gitu kita bisa praktek langsung siapa yang mau digendong. Gitu nanti kita akan coba ya, ibu-ibu muda nih terutama ya, kita jadi tahu cara menggendong simpul jarik jangkar yang biasanya dikuel-kuel begitu tuh. Nih ada caranya ya, jadi lebih nyaman di badan sang ibu dan juga di anaknya juga tentunya lebih nyaman. Jadi Ibu Yohana, kesimpulannya nih, bayi newborn itu ya seperti Mbak Vanessa Angel itu boleh ya langsung digendongkan. Posisi berdiri begitu boleh Bu Yohana. Betul sekali. Iya, sebenarnya memang bayi yang baru lahir itu bisa digendong dengan menggunakan metode. Nah, ini seperti ini kan contohnya kalau bayi baru lahir itu bisa digendong dengan metode tegak juga. Karena kenapa? Yang penting itu tadi, seperti tadi yang dijelaskan di awalnya, bahwa menggendong dengan berdiri itu yang penting kita tahu di mana menopangnya. Jadi kita waktu menggendongnya itu menopangnya di tempat yang tepat. Sehingga karena ditopangnya di tempat yang tepat, maka dia tetap aman. Jadi mau gendong berbaring ataupun dia gendong berdiri, yang penting tepat cara menopangnya. Baik, terima kasih Ibu Yohana selaku konsultan cara menggendong anak yang benar. Wah, luar biasa kita jadi tahu. Terima kasih Ibu Yohana, sehat-sehat ya. Dan pemirsa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di episode lainnya untuk membahas hal-hal yang sedang viral dari berbagai sudut pandang ya. Sudut pandang keagamaan, sudut pandang pendidikan, dan juga semuanya. Pokoknya hidup itu harus persegi ya, harus seimbang gitu. Kita harus membahasnya dari beragam sisi. Saya Dita Ruspendi pamit dulu ya pemirsa. Terima kasih untuk Hotel Antero Jababeka Cikarang yang sudah memberikan tempat bagi kita. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Indonesia, Indonesia harus semangat.